Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida Hairunisa dengan nomor NIM 21117006. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dan dengan dosen pengampu Ibu Febri Yulisa Triani, SPDI MPD. Materi yang saya akan bahas yaitu mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian ini tersirat makna bahwa kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasa selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Pengertian dan makna prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Melalui pemahaman suatu prinsip, orang bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil, dan bersifat memberikan rambu-rambu atau aturan main yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Yang kedua, ada macam-macam sumber prinsip pengembangan. Sumber prinsip menunjukkan dari mana asal-muasal lahirnya suatu prinsip. Dari berbagai literatur tentang kurikulum dapat ditemukan setidaknya ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yakni data empiris atau empirical data, data eksperimen atau eksperimen data, cena atau legenda yang masih hidup di masyarakat atau folklore of curriculum, dan yang terakhir yaitu akal sehat atau common sense. Menurut Olivia, tahun 1992, data empiris menunjukkan pada pengalaman terdokumentasi dan terbukti efektif. Data eksperimen menunjukkan pada temuan hasil penelitian data. Hasil temuan penelitian merupakan data yang dipandang valid dan reliable, sehingga tingkat kebenaran lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Namun demikian, dalam fakta kehidupan, data hasil pacuan atau hard data ini sifatnya sangat terbatas. Materi ketiga, ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum merupakan tingkat ketepatan atau validity dan ketetapan atau reliability. Prinsip yang digunakan hal ini ada kaitannya dengan sumber-sumber dari prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri. Merujuk pada hal tersebut, maka prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bisa diklasifikasikan menjadi 3 tipe prinsip, yaitu 1. Anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh yaitu whole truth. Kedua, anggapan kebenaran parsial atau partial truth. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Anggapan kebenaran utuh adalah fakta. Konsep dari prinsip yang diperbolehkan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa diberlakukan di tempat yang berbeda. Tipe prinsip kategori ini tidak akan mendapatkan tantangan atau kritik karena sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Keempat, yaitu mengenai macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip ini bisa dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Di samping itu, prinsip umum ini merujuk pada prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Prinsip khusus artinya prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Prinsip ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara tersendiri. Misalnya, prinsip yang digunakan untuk mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya. Prinsip umum dibagi menjadi 5 tipe, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu ada
relevansi eksternal dan relevansi internal. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas. Ketiga, prinsip kontinuitas. Keempat, prinsip praktis dan efisien. Dan yang terakhir, yang kelima, ada prinsip elektivitas. Prinsip khusus berkenaan dengan prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Prinsip ini merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Prinsip khusus ini dibagi menjadi 5 tipe. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Kedua, prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan, beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan untuk menentukan pendidikan atau kurikulum. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran. Untuk menentukan pendekatan, strategi, dan teknik apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu. Pembelajaran untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pembelajaran yang tepat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Evaluasi merupakan bagian tak terpisah dari pembelajaran. Untuk itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi, yaitu objektivitas, komprehensif, kooperatif, mendidik akuntabilitas, dan praktis. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.